Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23. Ya, di dalam pasal 23 kita lihat bagaimana Rasul Paulus harus menghadapi tantangan yang luar biasa ya, dan dia luput dari pembunuhan. Ya, tentu ini semua karena pertolongan Tuhan dan juga karena tugas belum selesai. Ya, jadi kita lihat bagaimana Paulus, hamba Allah ini tetap dengan berani ya menyaksikan imannya, ya dengan berani menghadapi setiap tantangan itu, berani menghadapi tuduhan-tuduhan itu, ya dengan kata lain juga berani mati ya demi iman yang dia sungguh pegang teguh ya, demi tugas dan panggilan Tuhan kepadanya. Mari kita melihat firman Tuhan dari pasal 23, ayat 1 saya membaca, ayat yang kedua Bapak Ibu membaca. Kita baca ya ayat-ayat berikut. Kisah Para Rasul pasal 23. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu ia meminta pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas bersama-sama. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana usaha untuk membunuh, ya menganiaya Paulus ya dari orang-orang baik Saduki maupun orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat ini. Jadi mereka hendak menganiaya, dan bahkan nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya, satu kelompok 40 orang mereka sudah berikhtiar akan membunuh, bersumpah akan membunuh. Mereka tidak akan makan sebelum mereka membunuh Rasul Paulus. Ya, tetapi kita melihat ada hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Paulus ketika dia diperhadapkan dua golongan besar ini ya.
ternyata dua golongan besar ini punya pandangan yang berbeda tentang kebangkitan, tentang roh, tentang malaikat. Orang-orang Saduki ya tidak percaya dengan hal itu, sementara orang-orang Farisi percaya. Nah, Paulus masuk di situ. Ini luar biasa ya. Sehingga ketika dia menunjukkan dirinya sebagai seorang Farisi, maka kelompok Farisi membela dia. Ya, tadinya menyerang, ya, kemudian membela dia dan terjadilah perpecahan sehingga suara terpecah. Ya, suara terpecah. Boleh kita katakan posisi Paulus aman ya, karena akan ada pembelaan. Tetapi kita melihat bagaimana ketika pasukan melihat situasi yang ada, mereka khawatir kekacauan, keributan akan semakin berkembang dan bisa-bisa Paulus dibunuh. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau kita teladi dari Rasul Paulus adalah pertama keberaniannya. Ya, dia berani ya menghadapi segala tuduhan-tuduhan itu, segala bentuk serangan itu, dan dia tidak takut ya apapun yang terjadi. Nah, dia memiliki ya keyakinan yang bulat ya, hati nurani. Kalau kita lihat ayat yang pertama berkata, ya sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Jadi dia tidak merasa melakukan sesuatu yang salah. Ya, dia mempertahankan hidup benar. Ya, memang dulu dia kan orang Farisi, dia ahli Taurat, dia tahu hukum-hukum Taurat. Nah, kemudian dengan dia menjadi pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan, ya menjadi sesuatu yang tidak tidak disukai oleh mahkamah agama, oleh orang-orang Farisi ahli Taurat. Jadi ada tuduhan bahwa ini sudah mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran palsu ya. Ini tidak benar. Ini bikin masalah. Nah, jadi ada banyak orang-orang yang mulai membenci Rasul Paulus karena mereka melihat bahwa Rasul Paulus sepertinya menentang hukum Taurat. Ya, tetapi Paulus berkata, "Sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni." Jadi ketika kita memiliki hati yang murni di hadapan Allah, kita nggak perlu takut. Ya, kita bukan penjahat ya. Misalnya kita diperhadapkan dengan situasi seperti yang dialami oleh Paulus, ya kita melihat karena pelayanan kita, hidup kita, ya keyakinan kita kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, tetap harus kita pertahankan. Jadi pertahankan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Jadi jangan goncang, jangan takut, sekalipun akan menghadapi maut atau bahaya, ya ancaman kematian ada di depan. Tetapi karena Paulus ya melayani dengan murni, motivasinya murni, dia sungguh-sungguh mengalami panggilan Tuhan itu. Ya, dia ditetapkan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang, dia siap menghadapi segala tantangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus terus menjaga hati nurani kita yang murni di hadapan Allah. Nah, ini terbukti ya. Ada orang-orang mulai berkata, "Aku percaya Yesus, aku menjadi pengikut Kristus. Aku tinggalkan keyakinanku yang lama." Tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah, tantangan, ancaman, intimidasi, nah ternyata goncang dan tidak menjadi pengikut Kristus. Hanya gara-gara masalah kebutuhan-kebutuhan kehidupan, ya, untuk jabatan segala macam, ternyata meninggalkan Kristus. Berarti dia tidak hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita harus berani berkata, ya, percaya Yesus adalah harga mati. Amin. Tetap percaya, sekali percaya, tetap percaya. Ya, sampai garis akhir. Wow, ini murni ya, hati yang murni. Jadi bukan ada apa di balik apa, tidak. Tetap percaya karena ini panggilan Tuhan. Nah, ketika dia ditampar ya, ketika imam besar Ananias menyuruh orang lain menampar Paulus, kalau kita lihat
Paulus berkata kiranya kau ditampar oleh Allah, bukan berarti ini balas dendam ya. Kalau kita lihat, tetapi dia tahu kebenaran ya, sebab tidak beralasan imam besar itu memerintahkan orang lain untuk menampar dia. Nah, dan Tuhan akan berurusan dengan imam besar itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, kalau kita mengalami perlakuan yang tidak baik, dizolimi oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kita dianiaya, diperlakukan dengan sadis ya, Tuhan adalah pembela kita dan Tuhan akan membalaskannya itu. Jadi kalau kita berkata ya Tuhan membalas, bukan berarti kita balik dengan kemarahan kita, enggak. Dan yang benar memang kita nggak boleh membalas ya, kita nggak boleh membalas kemudian bereaksi, kemudian wah ini hajar dia, terus kita melawan, enggak. Tetapi Tuhan akan membalaskannya. Jadi memang pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi yang bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita tetap mempertahankan iman kita, tetap mempertahankan pelayanan kita, diperhadapkan dengan situasi sulit dan mungkin orang akan mulai menganiaya, ya percayalah kita dapat berani tetap bersaksi. Karena apa? Ya karena ada Tuhan yang membela kita dan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Amin. Pembalasan hak Tuhan ini kita perlu menjaga kehidupan kita. Ya secara manusia tidak mudah ya menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Paulus. Ya bisa saja kita membalas, bisa saja kita berontak, bisa saja kita ya memikirkan sesuatu yang tidak baik ya. Dengan kata lain kita secara manusia ingin pembelaan. Ya pembelaan tetapi cara kita gitu loh ya. Jadi kalau orang lain menganiaya saya, menghambat pertumbuhan iman saya, menghambat pelayanan saya, ya saya akan bertindak juga, ya membalasnya juga kan begitu ya. Nah ini manusiawi ya, dan kita jangan terjebak dengan hal itu. Tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Nah yang berikut, di dalam menghadapi situasi itu, ini yang menarik tadi yang saya katakan, rupanya Paulus mendapatkan hikmat, dan hikmat itu dari Tuhan. Jadi dalam situasi itu ada jalan keluar ya, ada celah di mana pemikiran baru muncul. Nah, ya, ada dua golongan besar ya dari mahkamah agama yang hendak menyidang dia, mencari kesalahan dia, ya hendak menganiaya dia ya, yaitu golongan Farisi dan Saduki. Nah, ada masalah dalam dua golongan ini, dan disitulah Paulus masuk. Jadi Paulus bukan mengada-ngada ya, bukan ini orangnya seperti saya coba berdiri di posisi yang lain, tidak. Memang Paulus orang Farisi, dia ahli Taurat loh, ya. Dan selama dalam perjalanan kehidupan Paulus dan selama dia sebagai ahli Taurat, ya dia tahu persis persoalan antara Saduki dan orang Farisi. Ya, kelompok Saduki tidak percaya ada kebangkitan, tidak percaya ada malaikat, tidak percaya ada roh. Sementara orang Farisi percaya. Nah, dia masuk di situ, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat hikmatnya ini luar biasa. Nah, masuk ke posisi itu sangat menentu ya. Nah, benar langsung bereaksi tuh orang-orang Farisi yang lain di antara kelompok yang akan menganiaya dia atau yang akan menangkap dia, memenjarakan dia atau membunuh dia. Oh, ada orang Farisi, kemudian orang Farisi membela dia. Jadi suasana terkontrol ya, karena ada yang membela ya. Perhatikan di sana, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama. Itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Nah, apa reaksi yang lain? Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang yang banyak itu. Sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui keduanya. Maka terjadilah keributan. Wow, mulai terpecah. Jadi
percayalah ketika kita menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Paulus, Tuhan bisa kasih hikmat kepada kita. Amin. Nah, di bagian lain firman Tuhan berkata, kalau kamu ditangkap, kamu ditanyain, kamu dianiaya, ya Roh Kudus akan menolong sehingga kita bisa memberi jawaban yang tepat. Nah, kadang-kadang kan kita bisa berpikir, kalau nanti terjadi ini bagaimana? Kalau terjadi begini terus aku bagaimana? Aku harus bagaimana? Nah, Tuhan akan berbicara ya melalui kita. Tuhan akan menolong kita untuk memberi jawaban ya kepada orang-orang yang menuntut kita, yang meminta pertanggungjawaban kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik ya, kemudian berikut di ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepada Tuhan datang berdiri di sisinya. Ya. Nah gini, kira-kira saya mengalami masalah, kita mengalami masalahnya berat sekali ya. Ini rasanya sudah, wah ini nggak mampu lagi. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kita, apa yang terjadi? Ya tentu kita akan merasakan kehangatan itu, merasakan sukacita, merasakan keberanian lagi. Ada Tuhan ada di sisi kita. Nah ini yang dinamakan ketika Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Jadi penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini luar biasa. Hanya kadang-kadang ketika situasi sulit kita nggak terpikirkan bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, orang bisa berkata, mana Tuhan? Kenapa aku dibiarkan seperti ini? Kok nggak ada pembelaan? Ya, lihat Tuhan ya datang berdiri di sisinya untuk menguatkan, meyakinkan, memberikan, tetap menegaskan kembali tugas itu. Sehingga Rasul Paulus kuat kembali. Maka dikatakan, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi ke Roma. Nah, rupanya ada tugas baru yang akan dia lakukan. Nah, dengan peristiwa ini adalah satu jalan supaya dia ke Roma. Dengan masalah yang terjadi di sini, kemudian dia minta supaya diadili dengan cara yang benar, sebab Paulus adalah warga negara Roma. Nah, kemudian kita melihat nanti kepala pasukan dan juga utusan pemerintahan Roma yang ada di Yerusalem ya memerintahkan untuk ini harus dibawa ke Roma. Nah, dengan jalan demikian orang-orang di Roma pun nanti akan mendengarkan firman Allah. Nah, rupanya kesulitan di satu tempat yang kita hadapi membawa kita harus keluar dari tempat itu dan masuk ke tempat lain. Supaya apa? Supaya di tempat lain pun firman juga diberitakan. Ya, menarik ya. Jadi, kenapa harus begini? Jadi kalau kita lihat peristiwa seperti ini, nah kita mau berkata apa? Wah, Tuhan punya cara. Nah, hanya memang tidak nyaman ya, tidak enak ya. Harus pergi ke Roma memberikan, tapi harus mengalami juga kegentaran seperti ini, hampir mati. Nah, ayat berikutnya nanti kelompok itu mulai datang dan bersepakat, oke, sekarang ambil lagi Paulus, kita buat cerita ya, mereka mau sekarang cerita palsu, mau diadili secara agama, tetapi 40 orang sudah siap untuk membunuh dia. Tetapi ingat lagi-lagi pertolongan Tuhan, ada salah seorang di situ ya, yang keponakannya sendiri, keponakan Paulus. Ya, dia tidak tinggal dia mengetahui peristiwa itu, dia datang ke Paulus, minta izin kepada pasukan. Kemudian Paulus katakan, tolong kepada pasukan, bawa kepada komandan. Nah, kemudian komandan tahu hal itu, kemudian Paulus diamankan. Saudara, cara Tuhan itu luar biasa. Nah, yang terpenting dari kita adalah, adakah kita berani bersaksi? Adakah kita berani mempertahankan iman kita? Teladan dari Paulus, dia berani. Dia tidak takut. Karena dia adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan dari sisi Tuhan kita melihat Tuhan menyertai, Tuhan terus meluputkan dia dari maut, dan Tuhan pun punya cara untuk menyelamatkan dia. Dan Tuhan punya maksud kenapa hal itu, melalui proses itu. Ternyata ada saudara-saudara di Roma yang akan menantikan, yang akan mendengarkan kabar baik dari seorang hambanya, yaitu Rasul Paulus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, orang percaya, tetap miliki keberanian itu. Jangan takut.
jangan takut. Nah, memang sangat sedih kalau kita mendengar ada orang-orang yang menyebut dirinya pengikut jalan Tuhan, orang Kristen, orang percaya, tetapi karena tantangan-tantangan hidup, kemudian ditinggalkan imannya, kemudian dia menyembah yang bukan Allah. Ya, itu sesuatu yang menyedihkan. Nah, sementara sesuatu yang membawa sukacita besar, ada orang-orang tadi yang menyembah yang bukan Allah, ternyata akhirnya mendengarkan pemberita-pemberita Injil dan akhirnya percaya kepada Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi firman Allah perlu terus kita sampaikan dan akan banyak, semakin banyak, bertambah-tambah jumlah orang percaya. Karena keberanian hamba-hambanya, karena keberanian orang percaya menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.